Ya baik, masih bersama saya Nisa Sayuta dalam Kompas Pekalongan. Beralih ke berita lain, saudara, ratusan warga dari sejumlah kelurahan yang ada di Kota Pekalongan mengantri untuk mencairkan bantuan sosial tunai atau BST dari pemerintah pusat di kantor pos setempat Jumat siang. Ironisnya, warga yang mengantri mengabaikan protokol kesehatan COVID-19, yakni saling berdesakan dan tidak menjaga jarak. Pencairan bantuan sosial tunai atau BST dari pemerintah pusat yang diberikan pemerintah pusat kepada warga yang terdampak COVID-19 mulai dibagikan. Di Kota Pekalongan, warga berdesakan mengantri untuk bisa mencairkan dana tersebut. Saking antusiasnya, antrian warga tanpa mempedulikan protokol kesehatan dan tidak menjaga jarak. Masalah lain dari pembagian BST ini adalah data yang dipakai adalah data lama yang sudah tidak diupdate sejak beberapa tahun lalu, hingga diyakini tak sedikit yang salah sasaran. Wali Kota Pekalongan Sailani Mahfud yang meninjau langsung acara penyerahan bantuan sosial tunai ini menghimbau kepada warga yang sudah mampu, namun mendapatkan bantuan ini bersedia memberikan ke warga yang tidak mampu dan tidak mendapat bantuan. Ini memang data, ya, data lama. Sehingga ya, yang diberikan ini saya kira lebih banyak juga orang mereka yang salah sasaran. Ini saya yakini betul, ya. Mungkin ada berapa lah persen lah. Ini yang saya inginkan, ya. Saya kalau hadir setiap hari untuk mengingatkan, maka saya ingin membuat satu sarana untuk mengingatkan kepada mereka. Bagi mereka yang betul-betul sudah tidak berhak menerima, ya, tolong berikan pada tetangga-tetangga yang memang betul-betul sangat membutuhkan dalam situasi yang semacam ini. Kepala Kantor Pos Besar Pekalongan, Rio Ananda, mengaku pihaknya hanya menyalurkan bantuan saja. Terkait data itu bukan wewenang pihaknya. Sedangkan masalah protokol kesehatan, dia menegaskan sudah dilakukannya. Di antaranya, semua penerima bantuan harus memakai masker dan menjaga jarak. Untuk yang paling efektif karena memang ini masker seperti ini dan memang bantuan ini sangat dibutuhkan untuk pemerintah, makanya kita dan semua nasional ini kita ambil untuk di loket dan di antaran. Mungkin ada pengantaran, tapi walaupun tidak semua bisa dilakukan antaran karena memang karakter alamat dan lain-lain yang menyulitkan di lapangan itu seperti itu. Ada berapa tahap yang harus diberikan? Ini tahap pertama. Rencana ada tahap 3 sampai ke 3. Total penerima bantuan sosial tunai bagi warga Kota Pekalongan ini mencapai 9.910 kepala keluarga dan akan diberikan dalam 3 tahap. Awan Negus, Kompas TV, Pekalongan. Polres Pekalongan mendirikan 4 pos pengamanan operasi ketupat COVID-19. Tugas kepolisian berbeda dengan sebelumnya yang mengamankan arus mudik, namun tahun ini mengedukasi masyarakat agar tidak pulang kampung dan selalu mengenakan masker jika berada di luar rumah. 4 pos pengamanan operasi ketupat COVID-19 yang dimulai 24 April 2020 silam berada di Sipait, Wiradesa, Tugu 0 km, dan perbatasan antara kota dan Kabupaten Pekalongan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Polres Pekalongan tidak hanya mengamankan arus lalu lintas, melainkan juga melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Di antaranya ialah tindakan preemptif dan preventif kepada pengguna jalan agar tetap melakukan physical distancing dengan tidak berkerumun. Polisi juga akan mengingatkan pengguna jalan agar memakai masker ketika keluar rumah, jaga jarak, hingga melakukan penyekatan. Nantinya di Subpospam, Siwalan, di jam tertentu petugas melakukan penyekatan untuk meminimalisir adanya pemudik dari zona merah yang masuk ke Pekalongan. Operasi ketupat candi COVID-19 ini rencananya akan berlangsung hingga 31 Mei 2020. Untuk operasi ketupat tahun ini berbeda dengan operasi ketupat tahun-tahun sebelumnya karena untuk operasi ketupat tahun 2020 ini kita fokuskan terkait untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, yaitu kita melaksanakan upaya preemptif dan preventif kepada masyarakat, yaitu terkait anjuran-anjuran dari pemerintah, yaitu social distancing, kemudian memakai masker, kemudian jaga jarak, dan mencuci tangan. Kapolres berharap dengan adanya operasi ketupat COVID-19 ini bisa meminimalisir angka pemudik, juga menekan angka penyebaran virus corona. Masyarakat dihimbau tidak mudik dan tetap di kota masing-masing karena anjuran pemerintah. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan.
Pandemi COVID-19 berdampak pada terhambatnya pengerjaan pembangunan jalur mudik di wilayah Pantura. Salah satunya pengerjaan jalur lingkar utara atau Jalingkut penghubung Kabupaten Brebes dengan Kota Tegal mengalami perlambatan, sehingga saat arus mudik Lebaran nanti hanya bisa digunakan secara fungsional. Meski pemerintah melarang adanya aktivitas mudik Lebaran, pengerjaan pembangunan jalur mudik di wilayah Pantura Tegal terus dilakukan. Salah satunya pengerjaan pembangunan jalur lingkar utara penghubung antara Kabupaten Brebes dengan Kota Tegal. Namun proyek jalan lingkar ini terhambat karena adanya pandemi COVID-19. Progres pembangunan ruas jalan ini mengalami perlambatan sekitar 10% dari target awal. Dari total panjang 14,9 km yang dikerjakan, saat ini baru sekitar 5,3 km yang sudah diaspal. Pada H-7 Lebaran ditargetkan ada penambahan lapisan aspal sepanjang 2,4 km, sedangkan sisanya masih berupa tanah keras. Pengerasan tanah menggunakan alat berat terus dilakukan. Pada H-10 Lebaran, jalur lingkar ini sudah difungsionalkan untuk jalur mudik. Kalau target finish tetap Desember, namun untuk fungsional Lebaran kita targetkan bisa kita layani untuk arus mudik dan arus balik tuh. Lebaran. Ya? Hamin berapa? H-10 sudah kita bisa fungsionalkan. Ya. Ini konstruksi yang dikerjakan apa saja, Pak? Gimana? Yang dikerjakan apa saja konstruksinya? Kalau konstruksinya ini berupa timbunan, terus kita lapis fondasi kelas A dan aspal 3 lapis. Lalu ada 7 titik jembatan yang kita bangun, yang baru selesai sekarang 5 jembatan. 2 masih kita fungsionalkan menggunakan jembatan beli atau jembatan darurat. Pembangunan jembatan di jalur ini juga terhambat. Dari 7 jembatan yang ada, baru 5 jembatan yang selesai dibangun. 2 lainnya masih menggunakan jembatan balai. Sementara itu, proyek pembangunan jalur lingkar utara Brebes Tegal ini ditargetkan rampung pada bulan Desember 2020. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal. Warung ikhlas bagi warga terdampak corona. Tunggu setelah jeda berikut ini.